Bab 1206, Vivi memiliki potensi yang tidak terbatas. Ada beberapa akun yang perlu diselesaikan. Zuzu memahami monumen langit tak berujung dan menciptakan serangkaian formasi. Julian hampir tidak bisa mengaktifkan formasi yang dibentuk oleh monumen langit tak berujung. Formasi ini sangat kuat sehingga bahkan bisa membunuh makhluk abadi. Masih banyak ancaman di muka bumi. Itu adalah Fendi. Fendi dari Sekte Suantian adalah bom waktu, dan dia tidak tahu kapan akan meledak. Oleh karena itu, Julian harus menemukan cara untuk membersihkannya. Kembalilah ke kerajaan naga dulu. Julian membuka mulutnya. Kemudian, sekelompok orang kembali ke kerajaan naga. Kerajaan naga, istana kerajaan. Ada beberapa biksu inti di bumi yang berkumpul di sini, tetapi kekuatan mereka sangat lemah. Yang terkuat adalah Arthur dan Lanling. Julian, kamu telah memberikan kontribusi besar kepada umat manusia kali ini. Jika kamu tidak berdiri, umat manusia akan diserang oleh pasukan orc dan menderita banyak korban. Ya, pertama kamu membunuh Raja Gajah dan menjaga keamanan Daxia Barat Daya, lalu kamu melawan Mufan dan memenangkan taruhan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa tahun. Di aula utama, semua orang berbicara satu demi satu. Julian, yang duduk di posisi pertama, tersenyum ringan. Dia sangat bersyukur bisa memenangkan pertempuran ini. Kevin bertanya, "Bos, apakah selanjutnya Anda akan mengambil tindakan terhadap Fendi?" Mendengar ini, ekspresi Julian berubah suram. Orang tua ini membuatku sangat kesulitan. Dia mengadiliku di depan umum dan menyerangku dengan guntur. Aku hampir mati. Jika dia tidak mati, aku tidak akan merasa nyaman. Fendi harus mati. Hanya, Kailin di aula utama mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Visser, Fendi bukan orang biasa. Dia adalah tetua dari Sekte Suantian, dan kekuatannya telah mencapai negeri dongeng." Di forum prajurit, ada banyak orang kuat di antara mereka adalah informasi Fendi. Meskipun dia hanya berada di alam abadi tingkat pertama, ini adalah alam abadi. Negeri dongeng, bahkan jika Anda melihat negeri dengan 3.000 tanah tertutup, itu benar-benar tak terkalahkan. Kailin sangat khawatir Julian belum bisa membunuhnya. Julian sangat percaya diri dan berkata, "Saya tidak yakin sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Saya telah menguasai kekuatan magis dari monumen surga tanpa akhir. Monumen surga tanpa akhir adalah harta karun yang muncul ketika langit dan bumi lahir. Ia tidak lebih lemah dari senjata kaisar. Selain itu, dengan formasi tersebut, saya sangat yakin bahwa saya dapat membunuh Fendi." Tidak ada orang lain yang berbicara. Karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara. Bagi mereka, makhluk abadi adalah makhluk yang menyendiri dan tak terkalahkan. Orang-orang seperti itu dapat menghancurkan kota di bumi dengan satu jari. Julian memandang Arthur, Lanling dan yang lainnya di aula utama, dan berkata, "Senior, meskipun Mufan berjanji tidak akan mengirim pasukan untuk menyerang manusia, tidak semua monster mendengarkan Mufan. Kamu kembali dulu memperhatikan setiap gerakan bumi. Begitu monster menyerang manusia, kita harus melancarkan serangan balik." Ya. Arthur adalah orang pertama yang berbicara dan berkata, "Kamu telah melalui pertempuran dan lukamu belum pulih sepenuhnya. Kamu dapat menyembuhkan lukamu sekarang dan membuat rencana setelah lukamu pulih." Julian mengangguk. Arthur pergi lebih dulu. Dimitri juga pergi bersama beberapa orang. Yang lainnya pergi satu demi satu. Hanya ada Lanling dan Landuo. Lanling bertanya, "Julian, di mana Lansin? Mengapa aku tidak melihat siapapun selama beberapa tahun terakhir ini?" Julian tersenyum dan berkata, "Ibu berada di tempat yang sangat aman. Ketika dia muncul lagi, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang luar biasa." Mendengar hal itu, Lando merasa lega. "Kalau begitu aku akan mengunjungi kerajaan Lanling dulu." Lanling tidak tinggal lama dan pergi bersama Landuo, Cilian dan yang lainnya. Saat ini, hanya beberapa orang dari kerajaan naga yang tersisa di aula. Julian memerintahkan, "Saya masih terluka, ayo kita berobat dulu." Karena itu, dia berbalik dan pergi ke halaman belakang istana, memasuki sebuah ruangan, dan kemudian memasuki rumah peri. Di dalam rumah abadi. Halaman belakang. Zuzu duduk di samping. Dia mengenakan pakaian putih, dengan ciri-ciri halus dan penampilan cantik. Dengan senyum puas di wajah cantiknya, dia berkata, "Selamat, kamu memenangkan pertempuran ini dan menyelesaikan bencana kedua umat manusia. Manusiaan aman untuk sementara." Julian memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dia sangat beruntung memenangkan pertempuran ini. Kekuatan Mufan tidak kalah dengan dia. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan bertanya, "Saudari Zuzu, bisakah saya membunuh makhluk abadi sekarang menggunakan formasi yang dibentuk oleh monumen langit yang tak ada habisnya?" Zuzu mengangguk ringan dan berkata, "Itu perlu. Formasi yang terdiri dari 108 monumen surgawi tak berujung sangatlah kuat. Dan semakin kuat Anda, semakin menakutkan kekuatan formasi tersebut. Tapi sekarang Anda pada awalnya telah memahaminya formasi. Anda belum terlalu ahli, dan menggunakan monumen langit tak berujung akan menghabiskan banyak uang, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Julian berkata dengan wajah tegas, "Saya terluka kali ini. Jika Mufan dan Sanjuesa tidak melindungi saya, Fendi akan mengambil tindakan terhadap saya."
Fendi takut pada iblis dan tidak berani melakukan apapun padaku secara terbuka, tapi aku khawatir Fendi curang secara diam-diam. Apapun. Zuzu berbicara dengan lembut. Dia tidak bisa berkata apa-apa tentang keputusan Julian. Dia hanya menatapnya dan berkata, ayo kita sembuhkan dulu. Julian mengangguk, lalu pergi ke Time House, dan mulai menyembuhkan di Time House. Segera lukanya pulih dan kekuatannya kembali ke puncaknya. Dia meninggalkan Immortal Mansion dan keluar dari kamar. Muncul di halaman belakang istana. Di halaman belakang, seorang gadis kecil sedang menari dengan pedang. Dia terlihat berusia sekitar 8 atau 9 tahun, dengan kuncir kuda dan ciri-ciri yang halus. Gadis kecil itu sedang memegang pedang besi. Saat dia mengayunkan pedang besi itu, terdengar suara angin, dan dia tampak seperti ahli ilmu pedang. Di sampingnya, ada seorang pria. Pria itu tak lain adalah Kelvin. Saudara Kelvin. Julian berjalan mendekat dan berteriak. Mendengar Julian, Kelvin berbalik dan melihat Julian berjalan ke arahnya. Dia segera tersenyum dan berkata, Saudara Visser, apakah lukamu sudah pulih? Ya, Julian mengangguk. Ayah. Gadis kecil yang berlatih pedang itu meletakkan pedangnya, berlari mendekat, dan melemparkan dirinya ke pelukan Julian. Vivi, kamu sudah tumbuh begitu besar. Julian memeluk Vivi dengan senyum bahagia di wajahnya. Benar, dalam beberapa tahun, aku bisa membantu ayah membunuh musuh. Vivi mengepalkan tangannya. Kelvin di samping tersenyum dan berkata, bakat seni bela diri Vivi sangat tinggi. Dia telah mencapai tingkat ke-9 di usia muda. Mendengar ini, Julian terkejut dan berkata, apakah dia begitu kuat? 9 alam, jika ini adalah bumi beberapa tahun yang lalu, itu akan menjadi keberadaan tingkat master. Dia tidak menyangka bahwa Vivi telah mencapai alam seperti itu di usia yang begitu muda. Ayah, aku orang yang kuat. Vivi memiliki senyum bangga di wajahnya. Julian tercengang. Makhluk gaib yang hebat. Dalam pemahamannya, hanya orang jenius yang menguasai kekuatan magis dan teknik rahasia yang menakutkan sejak lahir yang bisa disebut kekuatan magis yang hebat. Tapi Vivi tidak menunjukkan kelainan apapun setelah dia lahir. Vivi, apa kekuatan gaibmu? Julian bertanya dengan kaget. Bab 1207, Hakim Surga. Selama bertahun-tahun, Julian telah bepergian ke luar negeri dan jarang kembali. Bahkan ketika dia kembali, dia pergi dengan tergesa-gesa. Aku juga tidak tahu apa kekuatan gaibku. Vivi menggelengkan kepala kecilnya sedikit. Dia turun dari pelukan Julian dan mengaktifkan energi aslinya, yang berubah menjadi sabit. Sabitnya berwarna hitam, dan beberapa prasasti kuno terlihat mengalir di sabit hitam tersebut. Vivi melambaikan sabit hitamnya sedikit, dengan 2 lesung pipit di sudut mulutnya, dan tersenyum, hanya benda ini, saat ki saya meningkat, benda ini muncul di tubuh saya tidak tahu apa itu. Julian menatap sabit hitam itu. Setelah menontonnya beberapa saat, dia tidak tahu apa itu. Vivi, ikut aku ke rumah abadi. Julian tidak tahu, tapi ada satu orang yang mungkin tahu, dan itu adalah Zuzu. Dia membawa Vivi dan Kelvin ke rumah abadi. Immortal Mansion, rumah tuan kota. Zuzu melihat sabit hitam yang muncul di tangan Vivi, dan wajah cantiknya tiba-tiba menjadi serius. Julian di samping bertanya, Saudari Zuzu, ada apa ini? Zuzu tidak menjawab. Terkadang dia berpikir, terkadang mengerutkan kening. Sekitar 1 menit berlalu. Sabit penghakiman. Dia mengucapkan kata-kata ini. Apa maksudnya? Julian tidak mengerti. Vivi sendiri tidak mengetahuinya, jadi dia memandang Zuzu dengan rasa ingin tahu. Hal yang sama berlaku untuk Kelvin, dia tidak tahu apa itu sabit hitam, tapi dia sudah lama mengetahui bahwa Vivi adalah orang yang kuat. Zuzu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin. Tunggu sebentar dan aku akan memeriksa buku-buku kuno. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Vivi memandang Julian dengan polos dan bertanya, Ayah, ada apa? Julian menyentuh kepala kecilnya dan berkata, tidak apa-apa, tunggu sebentar. Kelvin sudah lama mengetahui bahwa Julian memiliki rumah abadi, tetapi dia belum pernah ke sana. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan berkata, apakah ini rumah abadi? Saya benar-benar tidak menyangka ada harta karun seperti itu di dunia. Ada segalanya di dunia ini. Julian terkekeh dan berkata, saya cukup beruntung mendapatkan rumah peri ini. Keduanya sedang mengobrol tentang sesuatu. Zuzu pergi secepat dia datang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, saya kembali. Mereka bertiga berdiri bersamaan dan menatap Zuzu. Julian adalah orang pertama yang bertanya, Saudari Zuzu, apa kabar? Apakah Anda sudah mengetahuinya? Zuzu mengangguk dan menatap Vivi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Vivi sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Julian. Julian menyentuh kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Zuzu dan bertanya, jika ada sesuatu, katakan saja. Zuzu duduk, mengangguk sedikit, dan berkata, saya memeriksa buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Jinghong dan memastikan bahwa ini adalah sabit penghakiman. Julian mendengarkan dengan seksama. Kelvin juga sangat penasaran.
Zuzu melanjutkan, di zaman yang sangat kuno, ada sejenis makhluk berpangkat tinggi di dunia ini. Makhluk semacam ini disebut hakim. Senjata mereka adalah sabit penghakiman. Mereka membawa sabit penghakiman dan dapat menilai siapapun. Selama kamu melanggar hukum surga, sabit penghakiman dapat menghakimimu. Dapat dikatakan bahwa orang yang membawa sabit penghakiman sedang berjalan di jalan surga, dan mewakili jalan surga untuk menilai segalanya. Rumor mengatakan bahwa sabit penghakiman lahir di jalan surga dan merupakan konvergensi hukum surga. Ketika Julian mendengar ini, dia membuka mulutnya karena terkejut. Apa, sabit Vivi punya asal-usul yang begitu besar? Dia tercengang. Sabit penghakiman, mewakili penghakiman surga. Kekuatan macam apa ini? Ya, asal-usulnya sangat bagus. Zuzu mengangguk dan berkata, tercatat dalam buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Jinghong bahwa ada hakim surgawi di zaman kuno. Hakim surgawi adalah mesin yang kejam dan mewakili hukum surgawi. Mereka menghakimi semua makhluk yang melanggar hukum surga. Petik 2. Hanya saja di kemudian hari, sebagian manusia tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dan sepenuhnya menentang hukum surga. Sejak itu, para hakim surga telah menghilang, dan manusia di bumi saat ini telah disegel oleh surga dalam tubuhnya. Juga terkait dengan kejadian ini, mereka adalah nenek moyang umat manusia. Dia melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh surga. Siuh. Julian menarik napas dalam-dalam. Ini mengerikan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh putrinya berisi sabit penghakiman, bahwa dia akan menjadi hakim surga, dan bahwa dia akan menjadi jalan surga. Zuzu melanjutkan, Vivi adalah orang yang dipilih oleh surga. Ini 1000 kali lebih beruntung daripada Mufan. Bagaimanapun, Mufan hanya mendapat prasasti surga, dan setelah Vivi dipilih oleh surga, begitu dia dewasa, ini maksudnya. Ini adalah jalan surga, dan ia dapat menilai makhluk hidup apapun, tidak peduli seberapa kuatnya, bahkan orang kuat di tingkat kaisar pun akan dihakimi jika dia melanggar jalan surga. Vivi tidak tahu apa yang Zuzu bicarakan. Dia mengedipkan matanya yang besar dan cerdas dan berkata dengan polos, apakah saya akan menjadi kuat? Bisakah saya membantu ayah membunuh musuh? Zuzu mengerutkan kening dan berkata, kamu masih sangat muda, musuh macam apa yang bisa kamu bunuh? Tapi, ibuku berkata bahwa ayahku bekerja sangat keras untuk melindungi manusia. Aku ingin membantunya dan membuatnya merasa lebih santai. Zuzu berhenti berbicara dan memberi isyarat kepada Julian untuk membawa Vivi keluar. Julian membawa Vivi keluar. Kemudian, dia kembali ke rumah abadi lagi. Setelah kembali, dia bertanya, Saudari Zuzu, apakah ada yang ingin Anda katakan tadi? Zuzu mengangguk. Julian bertanya, bisakah kamu berbicara sekarang? Zuzu berkata, saya membaca buku-buku kuno peninggalan Kaisar Jinghong. Jalan surga itu kejam dan tidak memiliki emosi. Jalan surga hanyalah beberapa aturan tanpa keteraturan. Segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendali surga. Para hakim surga juga kejam. Ketika mereka tumbuh ke tahap selanjutnya, mereka akan menjadi mesin tanpa emosi dan hanya tahu cara menilai. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Maksudmu Vivi akan menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh dan menyiksa. Ini bukan hanya tentang pembunuhan dan penyiksaan, ini tentang penghakiman. Tapi tidak jauh berbeda. Sekali diadili, itu berarti kematian. Mendengar ini, ekspresi Julian berangsur-angsur menjadi serius. Ia sangat tidak ingin Vivi menjadi seperti ini, ia hanya berharap Vivi bisa tumbuh dengan aman, jatuh cinta, menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan tanpa beban. Apakah tidak ada cara lain? Julian berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini sehingga dia tidak bisa lagi menjadi hakim surga? Zuzu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu bisa mengubah seseorang yang dipilih melalui jalan surga, kecuali kamu dapat mengubah jalan surga, tetapi, selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang mampu mengubah jalan surga. Julian menghela nafas. Zuzu menghiburnya, jangan terlalu khawatir. Butuh waktu lama bagi Vivi untuk tumbuh menjadi hakim surga. Jika dia ingin menjadi hakim, dia setidaknya harus mencapai tingkat yang tidak lebih lemah dari Kaisar Agung. Julian mengangguk. Sekarang, dia tidak bisa berubah. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jangan biarkan dia menjadi hakim tanpa emosi apapun. Sekalipun dia menjadi hakim, dia tetaplah hakim yang emosional. Bab 1208, Tindakan Fendi. Julian tidak pernah menyangka bahwa putrinya adalah orang yang dipilih oleh surga dan membawa sabit penghakiman di tubuhnya. Sekarang, dia sudah tahu apa arti dari Judgment Skite. Artinya sabit, seperti pedang hukuman sebelumnya, dapat menghakimi semua orang yang melakukan kejahatan. Dan yang diadili adalah mereka yang telah melakukan hukum Baktria. Vivi menghakimi mereka yang melanggar hukum surga. Namun ia tidak mengetahui bagaimana ia melanggar hukum surga, karena kondisinya saat ini masih sangat lemah dan ia belum mencapai tingkat pemahaman hukum surga. Era yang indah telah tiba, dan era tergelap dalam sejarah juga telah tiba. Zuzu mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata perlahan, di era ketika ada hakim surga, jumlah kaisar sama banyaknya sebagai anjing.
Saya percaya bahwa setelah jangka waktu tertentu, ketika para jenius ini tumbuh dan mencapai ranah Kaisar Agung, dunia akan berada dalam kekacauan ketika ada lebih banyak Kaisar Agung. Ini terlalu jauh untuk Julian. Dia tidak ingin mengkhawatirkan hal itu untuk saat ini. Sekarang, prioritas utama adalah menghancurkan Sekte Suantian yang ditempatkan di bumi secepat mungkin. Sekte Suantian di dunia primitif telah dihancurkan, dan Sekte Suantian di bumi seharusnya tidak ada. Saudari Susu, masih ada yang harus aku tangani. Aku akan keluar dulu. Baiklah, silakan. Saya dapat merasakan bahwa nasib baik setelah bencana kedua ini akan segera muncul. Setelah Anda selesai menangani masalah yang ada dan tetap mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu, nasib baik mungkin akan muncul. Mendengar hal tersebut, Julian pun menjadi penasaran dan mau tidak mau bertanya, apa ciptaan setelah bencana kedua di bumi, dan apakah bencana ketiga umat manusia? Zuzu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang ini. Dalam keadaan normal, hal ini perlu terjadi, atau akan segera terjadi, agar fluktuasi di jalan surga terjadi, dan kemudian kita dapat merasakan apa nasib baik dan bencana dari fluktuasi jalan surga. Itu saja. Julian tampak kecewa. Dia pikir Zuzu tahu segalanya dan maha kuasa. Dia memandang Zuzu dan menjadi tertarik dengan kekuatan Zuzu. Kak Zuzu, kamu berada di negara bagian mana? Aku. Sudut mulut Zuzu terangkat, membentuk senyuman menawan, dan dia berkata, orang pertama di bawah Kaisar. Sangat kuat. Julian menjadi tenang, dan kemudian bertanya, lalu apakah masih ada orang kuat setingkat Kaisar di dunia ini? Kaisar Agung. Zuzu berpikir sejenak dan berkata, seharusnya ada. Dalam sejarah, banyak Kaisar Agung telah lahir. Beberapa dari Kaisar Agung ini telah jatuh, dan ada pula yang menyembunyikan diri. Dan mencapai alam Kaisar Agung. Mereka yang menentang surga dan mengubah takdir mereka dapat bereinkarnasi bahkan jika mereka mati. Julian mungkin mengerti apa yang dikatakan Zuzu. Itu semua hanya karena dia tidak cukup kuat, sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan orang-orang super kuat. Ketika kekuatannya meningkat, orang-orang kuat ini mungkin akan muncul. Aku keluar. Julian tidak banyak bicara dan meninggalkan Immortal Mansion. Kerajaan Naga, Istana Kerajaan. Selanjutnya, Julian tidak melakukan apapun selain tinggal di Kerajaan Naga untuk menemani Vivi sementara. Dia juga memberikan beberapa panduan kepada Vivi tentang cara berlatih. Tidak peduli apa yang dia pelajari, dia bisa menguasainya segera setelah dia mempelajarinya. Bahkan Julian iri dengan bakat ini. Dan Julian juga tahu bahwa Sarah telah pergi ke paviliun Changjin untuk mengasingkan diri dengan Wali. Saudara Visser. Di halaman belakang istana, Julian sedang duduk di kursi di dekatnya, menyaksikan Vivi berlatih pedangnya, ketika sebuah tangisan keluar. Julian berbalik dan melihat seorang wanita cantik berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun biru, dengan rambut hitam panjang, fitur wajah halus, sosok ramping, dan temperamen menawan. Priscilia. Julian tersenyum dan bertanya, ada apa? Ada apa? Priscilia datang, duduk di sebelah Julian, dan berkata, Saudara Visser, bukankah kamu ahli umat manusia nomor 1? Sekarang seluruh umat manusia ingin memuja Anda sebagai guru mereka. Saya juga menemui beberapa masalah dalam kultivasi, dan aku ingin bertanya kepadamu tentang hal itu. Oke, kamu bertanya. Julian mengangguk. Priscilia bertanya tentang beberapa masalah yang dia temui dalam kultivasi, dan Julian juga menjelaskan semua yang dia ketahui. Dalam beberapa hari berikutnya, Julian berada di Istana-Istana Naga. Dan beberapa mantan temannya terus datang menemuinya. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Vivi. Saat ini, Gunung Buzu, Sekte Suantian. Beberapa hari telah berlalu sejak pertarungan Julian dengan Mufan. Saat ini, Fendi kesulitan tidur dan makan. Julian menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Monumen Langit Tak Berujung memberinya kejutan besar. Monumen Langit Tak Berujung bisa mengerahkan kekuatan sebesar itu di tangan Julian. Ta-ta-ta. Suara langkah kaki datang. Seorang pria parubaya berjalan ke aula utama dan berlutut dengan satu kaki, tetua. Fendi bereaksi, menatap pria yang berlutut di tanah, dan berkata dengan ketidakpuasan, Sekte Suantian di dunia primitif telah dihancurkan. Pemimpin sekte telah mengkhianati umat manusia dan menjadi antek klan iblis. Tidak ada Sekte Suantian di dunia primitif, sekarang hanya bumi yang memiliki Suantian. Pria itu segera mengubah kata-katanya, Sekte Master. Saat itulah Fendi tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarnya? Pria itu berdiri dan berkata, kembali ke Master Sekte, kita hampir melakukannya. Selama periode ini, Sekte Suantian kita telah berkembang dengan sangat baik di bumi. Ini telah menarik banyak biksu, dan banyak sekte Suantian juga datang ke sini di dunia primitif. Manusia di bumi selalu berselisih satu sama lain, dan terjadi perang dunia lebih dari 100 tahun yang lalu. Kekaisaran Matahari selalu ambisius. Bawahan mereka menemukan pucuk pimpinan Kekaisaran Matahari dan mencapai kesepakatan dengannya. Mereka mengirim pasukan yang terdiri dari 300.000 biksu untuk mendukung Kekaisaran Matahari. Kekaisaran Matahari menyatakan bahwa mereka dapat merebut Daxia dalam waktu 3 bulan. Serang Kerajaan Naga. Sangat bagus. Fendi memiliki ekspresi kepuasan di wajahnya dan berkata, ini harus dilakukan dengan cepat. Saya tidak ingin menunggu Julian mengatur napas dan menyerang saya.
Saya harus berbaris ke Daxia sesegera mungkin, ambil kendali dari Daxia, serang kerajaan naga, dan tangkap Julian hidup-hidup. Saat dia berbicara, dia berpikir keras, dan setelah beberapa saat, dia memberi perintah, Jared, kamu harus menangani masalah ini secara pribadi. Kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun. Ya. Jared menerima pesanan dan segera pergi. Fendi tenggelam dalam pikirannya. Sekarang Julian memiliki pendukung besar, dia tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Jika dia membuat marah klan iblis, dia akan mati. Dia tahu bahwa manusia selalu berselisih, jadi dia berencana membuat manusia saling membunuh. Kekaisaran Matahari dipilih olehnya. Dia ingin menggunakan tangan Kerajaan Matahari untuk menghancurkan Daxia dan Kerajaan Naga. Mufan memerintahkan agar monster tidak boleh bermusuhan dengan manusia, jika tidak mereka akan menjadi musuh Mufan. Hal ini menyebabkan monster-monster mengintai, tetapi manusia saling membunuh, dan Mufan tidak dapat mengendalikan mereka. Julian, jika saya tahu bahwa Anda telah bangkit begitu cepat, saya seharusnya mengambil tubuh Anda lebih awal. Namun, sekarang lebih baik. Anda memiliki monumen langit tak berujung di tubuh Anda. Sekte ini telah memutuskan monumen langit tanpa akhir. Fendi bergumam pelan, dengan sedikit ekspresi depresi di ekspresinya. Julian berada di Kerajaan Naga. Dia tidak tahu bahwa setelah menyelesaikan bencana kedua umat manusia, perang baru akan segera dimulai. Bab 1209, 400.000 pasukan. Julian menjalani kehidupan yang sangat damai di Kerajaan Naga. Periode waktu ini adalah waktu paling santai yang pernah dia jalani selama tahun-tahun ini. Dia awalnya berencana untuk menemukan Fendi dan membunuh Fendi, tetapi setelah mengetahui tentang Vivi, dia mengesampingkan hal-hal ini untuk sementara. Sekarang, dia bisa tinggal bersama Vivi dengan damai. Ini sudah lebih dari setengah bulan. Tanggal 18 Juli. Daxia, ruang pemantauan peringatan dini. Sirene terus berbunyi. Lapor, ada senjata super yang menyerang kota Donghai. Segera, cegat untukku. Pastikan untuk mencegat senjata super itu sebelum muncul di kota Donghai. Saat ini, semua pejabat senior di Daxia Kyoto merasa cemas. Saat ini, Julian berada di taman belakang Kerajaan Naga. Kevin berlari dengan tergesa-gesa. Bos, ini buruk, terjadi sesuatu. Julian melepaskan Vivi dalam pelukannya, memandang Kevin yang tampak cemas, dan bertanya, ada apa? Apa masalahnya? Kevin berkata dengan tergesa-gesa, saya baru saja menerima perintah rahasia dari Daxia. Kekaisaran Matahari meluncurkan beberapa senjata untuk melawan kota Donghai di Daxia. Citra satelit memantau bahwa pasukan Kekaisaran Matahari telah berangkat ke wilayah Laut Daxia. Diperkirakan akan tiba suatu hari kemudian. Mereka dapat mencapai Laut Daxia, dan mereka dapat tiba di kota Donghai dari Laut Cina Timur dalam waktu 2 hari. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Saya pikir itu adalah sesuatu, itu saja, bukan masalah besar. Untuk Julian saat ini, dia masih tidak memperhatikan Kerajaan Matahari belaka. Kami hanya manusia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama itu bukan monster yang kuat, tidak apa-apa. Bos, Anda sekarang adalah Raja Daxia. Rudalnya telah dicegat. Sekarang para pejabat tinggi Daxia sedang menunggu keputusan Anda. Kalahkan. Julian berkata tanpa ragu-ragu, wilayah Daxia tidak akan pernah membiarkan musuh asing menyerbu dan mendudukinya. Tentara negara manapun yang muncul di wilayah Daxia akan diserang. Julian mengeluarkan perintah. Setelah itu, pasukan Daxia mulai berkumpul dan bersiap untuk pertempuran. Di luar negeri, kapal pesiar muncul di laut satu demi satu, dan langit dipenuhi jet tempur yang tak terhitung jumlahnya, ditambah jet tempur, membuat pemandangan itu menakutkan. Pasukan Kerajaan Matahari maju dengan sangat cepat, dan dalam 1 hari, mereka muncul di luar perairan Daxia. Daxia telah mempersiapkannya sejak lama. Beberapa kapal pesiar muncul di wilayah tersebut. Pada saat ini, suara trompet besar terdengar dari langit, Anda akan memasuki Laut Daxia, cepat pergi, jika tidak, pasukan kami akan mengambil tindakan tegas untuk melakukan serangan balik. Suara itu bergema. Di kejauhan, di kapal pesiar besar. Jared berdiri di atas pelat baja. Di belakangnya ada beberapa pejabat senior Kerajaan Matahari. Tuan Jared, apa yang harus saya lakukan? Seorang jenderal dari Kerajaan Matahari membungkukkan tubuhnya dan bertanya dengan hormat. Bun. Jared tampak sedih dan memberi perintah. Serang. Jenderal Kerajaan Matahari mengeluarkan perintah. Atas perintah tersebut, jet tempur bergerak maju dengan ganas, menembakkan rudal terus-menerus, dan kapal pesiar di laut juga menembakkan rudal. Tiba-tiba, rudal berterbangan di angkasa. Daxia telah mempersiapkannya sejak lama, tapi dia tidak menyangka Kekaisaran Matahari akan sekuat itu dan menyerang secara langsung. Melawan. Tembes. Pertempuran sengit terjadi di laut. Daxia tidak siap untuk berperang, tetapi Kekaisaran Matahari telah bersiap. Tentara yang dikirim oleh Daxia dengan cepat dimusnahkan, dan pasukan Kekaisaran Matahari terus bergerak maju. Kerajaan Naga. Bos, barisan depan kita telah hancur, ratusan jet tempur telah ditembak jatuh, dan jumlah korban tewas telah mencapai 50.000 orang. Kevin bergegas melaporkan situasi pertempuran terkini.
Julian sangat marah, menepuk meja, dan berkata dengan marah, ini keterlaluan. Kevin melanjutkan, pasukan kerajaan matahari maju dengan sangat cepat. Dengan kecepatan ini, mereka akan dapat mendarat di Laut Cina Timur dalam waktu kurang dari sehari. Gunakan senjata pemusnah. Julian berkata dengan tenang. Mengikuti perintahnya, Daxia menggunakan senjata penghancur. Namun, ada orang-orang super kuat di Kekaisaran Matahari, termasuk mereka yang berada di alam hukum. Senjata penghancur telah diblokir, dan pasukan kerajaan matahari maju dengan cepat tanpa kerusakan apapun. Julian sudah duduk di pos komando Kerajaan Naga. Melalui citra satelit, dia melihat senjata penghancur diblokir. Kevin di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, setidaknya di atas bidang hukum. Ini agak menarik. Julian berbicara dengan tenang dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka ada orang yang begitu kuat di Kekaisaran Matahari. Tampaknya seseorang diam-diam membantu Kekaisaran Matahari. Julian tahu tanpa berpikir bahwa Fendi diam-diam melakukan ini. Kevin bertanya, bos, apa yang harus saya lakukan? Julian mengetukkan jarinya dengan ringan ke atas meja, berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak mendatanginya untuk menimbulkan masalah, tetapi dia menyebabkan masalah bagi saya. Sudah waktunya untuk melawan. Segera, dia berdiri dan berkata, beritahu King Kotake, Kailin, untuk segera pergi ke Daxia. 400.000 pasukan di rumah abadi saya juga dapat digunakan. Setelah memberikan instruksi, Julian memasuki rumah abadi. Menemukan Zuzu. Saudari Zuzu, berapa level pasukanku yang berkekuatan 400.000 orang? Zuzu berkata, 400.000 tentara ini bergiliran memasuki rumah waktu, berlatih di rumah waktu, dan dengan sumber daya yang konstan, mereka pada dasarnya telah memasuki alam transenden. Namun, sekarang setelah ada segel di tubuh manusia, itu akan sulit untuk ditembus lagi. Bakat luar biasa. Julian tampak kecewa. Zuzu tersenyum dan berkata, jangan meremehkan 400.000 yang luar biasa ini. Ini membutuhkan 4 pemimpin untuk memimpin tim membentuk formasi super. Begitu formasi terbentuk, kekuatannya akan sangat menghancurkan. 4 pemimpin. Julian mengerutkan kening. Menurut rencana awal, keempat pemimpinnya adalah Sarah, Kevin, King Kotake, dan Kailin. Namun, Sarah telah duduk di Kerajaan Naga selama bertahun-tahun, dan sekarang dia telah pergi ke Paviliun Changjin dan mundur. Di Paviliun Changjin, masih ada satu kekurangan dari 4 pemimpin. Setelah memikirkannya, dia berkata, sekarang Sarah telah pergi, hanya saya yang menggantikannya. Sekarang saya memasuki ruang waktu. Anda mengajari saya esensi formasi. Kemudian setelah saya mempelajarinya, saya pergi ke Daxia, siap menghadapi pertempuran. Zuzu mengangguk, ya. Selanjutnya, Julian pergi ke ruang waktu. Formasi ini sangat mendalam, tetapi Julian berbeda dari sebelumnya, dan dia memahaminya dengan sangat cepat. Di House of Time, tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Sedangkan untuk dunia luar, beberapa jam berlalu dengan cepat. Setelah itu, dia keluar dari Immortal Mansion. Kerajaan Naga, halaman belakang istana. Kevin, Kailin, dan King Kotake sudah menunggu. Tuan Julian memandang mereka bertiga dan berkata, segera berangkat ke Laut Cina Timur Daxia. Ya. Ketiganya mengangguk. Mereka bertiga tidak memilih terbang karena terlalu lambat. Mereka memilih terbang dengan udara yang jauh lebih cepat dari pesawat. Segera, ia muncul di Laut Cina Timur. Laut Cina Timur kini kacau balau. Dengan bantuan personel terkait, warga dapat dievakuasi dengan cepat. Dermaga pelabuhan. Tempat ini dijaga ketat, penuh dengan tentara bersenjata, dan laut penuh dengan kapal pesiar dan kapal induk. Di angkasa, jet tempur terus berputar-putar. Julian, Kevin dan lainnya muncul. Seorang jenderal berlari, memberi hormat, dan berkata dengan lantang, Panglima Laut Cina Timur, saya telah bertemu Raja. Julian sedikit menyerah. Segera, dengan lambaian tangannya, rumah abadi terus membesar, pintu emas terbuka, dan pasukan 400.000 orang keluar pada saat ini. Bab 1210, Dewa dikirim. Laut Cina Timur, dermaga pelabuhan. Karena situasi perang saat ini mendesak, maka kawasan ini kini diduduki oleh tentara. 400.000 pasukan muncul, baik di darat, berdiri di udara, dan beberapa berdiri langsung di laut. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi hitam, dengan ukiran naga hitam di baju besi hitam, dan mereka memakai pedang panjang di pinggang mereka. Armor ini dibuat khusus untuk mereka oleh Zuzu. Meskipun itu bukan barang bagus, itu sudah menjadi armor yang sangat bagus untuk mereka. Tentara naga hitam bergabung dengan pelatih. Suara nyaring terdengar di seluruh. Ketika tentara lain melihat formasi ini, mereka juga ketakutan. Julian memandangi pasukan berkekuatan 400.000 orang dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Para prajurit ini telah memasuki rumah abadi bertahun-tahun yang lalu dan sedang berlatih di ruang waktu rumah abadi. Ini disiapkan khusus oleh Julian untuk hari kiamat, tetapi belum digunakan. Dia ingin mengintimidasi dunia dan memberitahu dunia bahwa Daxia dan Kerajaan Naga bukanlah sepotong pasir lepas, tetapi dijaga oleh pasukan super. Saudari Zuzu, tingkat kekuatan apa yang dapat ditahan oleh formasi 400.000 pasukan ini? Julian berkomunikasi dengan Zuzu di rumah abadi.
Zuzu berkata, aku tidak tahu, tapi seharusnya tidak ada masalah membunuh makhluk abadi. Apakah dia begitu kuat? Julian terkejut. Tentu saja. Zuzu berkata, formasi yang mereka bentuk disebut formasi penghancur Dewa Sembilan Surga. Ini adalah formasi terkenal di zaman kuno. Formasi ini dapat melapiskan kekuatan semua orang dan menampilkannya sepenuhnya melalui 4 pemimpin. Kemudian kekuatan sangat menghancurkan. Julian memahami formasi tersebut karena dia telah mempelajarinya sebelumnya. Namun, dia masih belum mengetahui seberapa kuat formasi ini. Dia tidak lagi cemas dengan Zuzu. Raja, musuh sedang menyerang sekarang, mohon beri perintah. Julian berhenti sebentar dan berkata, serahkan masalah ini padaku. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah 400.000 tentara dan memerintahkan, bersiaplah dan bersiaplah. Mengikuti perintahnya, pasukan berkekuatan 400.000 orang dengan cepat berkumpul dan berdiri di udara. Posisi tentara berkekuatan 400.000 orang ini sangat istimewa, berdiri di 4 arah. Tepat di depan adalah 4 pemimpin. Melaut. Julian berbicara dengan keras, dan kemudian tubuhnya terbang ke depan. Ketiga pemimpin itu mengikuti dari dekat, dan 400.000 tentara mengikuti mereka. Pasukan yang terdiri dari 400.000 orang berangkat ke laut dengan cara yang perkasa. Laut yang luas. Sejumlah besar jet tempur, kapal penjelajah, dan kapal induk maju pesat. Pak, 1 hari lagi, kita akan bisa masuk ke Laut Cina Timur. Jared mendengarkan laporan dari anak buahnya dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Kali ini dia harus menghancurkan Daxia, menghancurkan kerajaan naga, dan menangkap Julian hidup-hidup. Adapun Julian mengambil tindakan secara pribadi, Fendi sudah mengaturnya. Selama Julian berani mengambil tindakan, Fendi akan punya alasan untuk menangkap Julian hidup-hidup. Pada saat ini, Julian juga datang dengan cepat bersama pasukannya. Tidak lama kemudian. Laporan. Seorang bawahan bergegas mendekat, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Tuan Jared, ada pasukan di depan Anda. Pasukan ini terbang di langit. Mereka seharusnya menjadi biksu. Oh. Jared tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari kursinya. Tentara. Ya. Ada berapa orang di sana? Sekitar beberapa ratus ribu, aura mereka sangat kuat, setidaknya mereka telah memasuki alam transenden, jauh melebihi pasukan kita. Mendengar ini, Jared mengerutkan kening. Pasukan yang terdiri dari ratusan ribu alam transenden. Dari pemahamannya, meskipun ada banyak biksu di Daxia, mereka semua sangat lemah. Yang terkuat baru saja mencapai alam transenden. Adapun yang lainnya, mereka bahkan belum memasuki alam ke-9 biarawan. Dia juga memiliki pasukan biksu di sisinya. Namun, kekuatannya tidak tinggi, dan dia bahkan belum memasuki alam luar biasa. Sekitar 1 jam lagi, kedua pasukan akan bertemu. Aku tahu, turunlah. Jared sedikit menyerah. Setelah itu, dia segera menghubungi Fendi dari Bususan. Master Sekte, Daxia telah dipersiapkan sejak lama. Ada ratusan ribu pasukan di alam transenden. Dengan kekuatan bawahanku saat ini, mereka bukan tandingan mereka. Mohon juga minta Master Sekte untuk mengirim orang-orang kuat dari alam abadi untuk bergabung dalam pertempuran. Setelah Fendi menerima panggilan tersebut, ekspresinya menjadi serius. Ratusan ribu pasukan luar biasa. Kapan begitu banyak biksu muncul di Daxia? Dia bertanya, apakah informasinya akurat? Kembali ke Master Sekte, tepatnya. Oke, aku mengerti. Fendi menutup telepon. Lalu, dia meninggalkan aula utama dan pergi ke halaman belakang. Di halaman belakang, ada sebuah ruangan, dan terdengar suara aneh dari ruangan itu. Fendi muncul di pintu kamar, sedikit mengernyit, lalu dia mengetuk pintu. Siapa? Kutukan ketidakpuasan datang dari dalam. Ini aku. Tunggu. Ada suara di dalam ruangan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan seorang pria keluar. Pria itu berusia sekitar 40 tahun. Dia sedang berpakaian saat berjalan keluar kali ini. Fendi meliriknya dan berkata dengan tenang, pasukan yang terdiri dari ratusan ribu biksu telah muncul di kerajaan Daxia. Orang-orang yang saya kirim bukanlah tandingannya. Sekarang saya ingin Anda melangkah maju dan menghancurkan pasukan yang terdiri dari ratusan ribu biksu ini. Pria itu bertanya, berapa tingkat kekuatannya? Fendi berkata, mungkin transenden. Mendengar ini, pria itu tampak tidak puas dan berkata, saya diminta untuk berurusan dengan para biksu di alam luar biasa. Jika kata ini tersiar, kemana saya akan memalingkan wajah? Fendi berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Daxia dan kerajaan naga harus dihancurkan, sehingga Julian dapat dipaksa untuk mengambil tindakan. Begitu Julian mengambil tindakan, dia akan punya alasan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda, tidak sulit untuk menangkap Julian. Pria itu berkata, Julian benar-benar orang aneh. Dia memiliki harta karun seperti monumen langit tak berujung. Begitu dia menampilkan harta karun seperti itu, bahkan saya tidak bisa bersaing dengannya. Namun, di hadapan saya, dia tidak punya waktu untuk tampilkan monumen surga tak berujung. Ayo cepat. Pria itu melirik Fendi dan tersenyum, jangan khawatir, serahkan padaku. Jika Julian muncul di medan perang, aku pasti akan menangkapnya hidup-hidup.
Saat itu, bumi akan menjadi bumi kita. Jenggot putih sembrono Fendi berkata sambil tersenyum, jika kita mendapatkan tubuh Julian dan harta karun di tubuhnya, itu bukan hanya bumi. Di masa depan, kita akan bangkit, dan bahkan seluruh dunia akan berada di bawah kendali kita. Fendi tidak banyak bicara sama sekali. Tubuh Julian luar biasa. Keterampilan rahasia di tubuhnya terlalu kuat. Monumen langit tak berujung terlalu menakutkan. Jika Anda mendapatkan ini, Anda bisa mengatakan Anda mendapatkan seluruh dunia. Aku akan segera pergi. Pria itu tidak tinggal lama dan segera meninggalkan Gunung Buzu menuju Laut Cina Timur. Dia adalah seorang abadi dengan kecepatan sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, dia muncul di laut dan di depan Jared. Jared melihat seseorang muncul dan setelah melihat penampakan orang tersebut dengan jelas, dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Tuan Bosa." Nama pria itu adalah Bosa. Keluarga Turmin. Keponakan Fendi. Meski senioritasnya tidak setinggi Fendi, namun kekuatannya tidak kalah dengan Fendi. Bosa berhenti sebentar dan berkata, "Bangun dan bicara." "Ya." Jared berdiri. Bosa bertanya, "Apa yang terjadi sekarang?" Jared berkata, "Ada ratusan ribu biksu di Daxia yang menuju ke laut. Dengan kecepatan ini, kita akan bertemu mereka dalam waktu sekitar 20 menit. Bersambung.